Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Putra Kamil dengan NIM S1S122070 dari kelas C Teknik Informatika Universitas Aluleo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi bahasa pemrograman Python dengan referensi dari Witri School, khususnya pada topik Python List. Nah, pada topik Python List ini akan terdiri lagi beberapa subtopik yang akan saya jelaskan, mulai dari access list hingga list method. Nah, langsung saja di sini saya masuk ke subtopik pertama yaitu Python list. Nah, pertama apa itu list? List digunakan untuk menstore atau mengumpulkan, menstore, bisa juga menyimpan multiple items, itu item lebih dari satu dalam hanya dalam satu variabel. List itu merupakan salah satu dari 4 built-in tipe data dalam Python yang digunakan untuk menstore eh, koleksi data, yang dimana tiga lainnya itu ada tuple, set, dan dictionary, yang dimana semuanya memiliki perbedaan dari segi kualitas dan penggunaan. Nah, list dibuat dengan menggunakan yaitu tanda kurung, siku-siku. Nah, cara membuat sebuah list itu di sini kita buat terlebih dahulu variabelnya yaitu misal di sini list. Nah, kemudian sama dengan, nah, untuk membuat list itu seperti yang dijelaskan tadi itu menggunakan kurung siku. Kemudian string, nah di sini lah terdiri dari value dari listnya. Yang pertama itu ada, misal di sini ada apple, kemudian ada banana, serta yang terakhir ada cherry. Nah, di sini saya akan mencoba menampilkan list dari variabel list ini yaitu dengan print buka kurung kemudian kita masukkan variabelnya yaitu this list. Kalau saya coba jalankan, nah seperti ini. Di bawah sini outputnya. Kemudian list item. Item dari list itu bisa diurutkan, bisa diubah, bahkan juga bisa menduplikat nilainya. Kemudian item dari list itu berupa indeks, yang dimana item pertama memiliki indeks 0, kemudian item kedua memiliki indeks 1 hingga seterusnya. Pertama ordered, itu diurutkan. Kita bisa mengurutkan, bisa dikatakan di situ bisa diurutkan, itu berarti bahwa eh, item memiliki urutan yang jelas dan urutan ini tidak bisa diubah. Jika jika kamu if you add jika kamu menambahkan item baru ke dalam sebuah list, nah item barunya ini akan diletakkan di akhir dari list tersebut. Kemudian di sini ada catatan, terdapat beberapa list method yang dapat mengubah urutan, tetapi pada umumnya urutannya itu urutan dari itemnya itu tidak dapat diubah. Kemudian changeable itu list itu dapat berubah, yang artinya kita dapat mengubah, baik itu menambahkan maupun menghapus item dari sebuah list setelah dibuat. Kemudian ada allow duplikat itu sejak list itu diindekskan atau berupa indeks, list memiliki item dengan dapat memiliki item dengan value yang sama. Misal di sini this list, sini ada itemnya apple, banana, cherry, kemudian kita masukkan lagi
apple, sama cherry lagi. Nah, kalau ditampilkan seperti ini. Jadi, item dari sebuah list itu bisa duplikat atau sama. Kemudian list range untuk mengetahui ada berapa banyak item dalam sebuah list yang kita punya itu kita bisa menggunakan function range, yaitu cara dengan cara mengetikkan seperti ini, len buka kurung tutup kurung. Nah, misal di sini saya ingin mengetahui berapa banyak item dalam eh, di sini. Sini tinggal tambahkan saja di belakangnya len buka kurung. Nah, dalam buka kurung ini itu nama variabelnya. Nah, ternyata di sini ada 5. Kemudian tipe data. Nah, item dari list itu dapat berupa tipe data apapun. Misalnya, sini list satu itu ada tipe data string, apple, banana, dan seterusnya. Kemudian, eh, misal di sini ada list 2 yaitu, nah, di sini dapat juga berupa tipe data integer, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan juga bisa berupa boolean. Misalnya di sini list 3 yaitu true, true, false, true, seperti itu. Kemudian sebuah list dapat berisi tipe data yang berbeda. Nah, di sini saya coba menggambar. Kalau di sebelumnya ini setiap variabel itu tipe datanya yang berbeda. Nah, di sini saya akan gabungkan dalam satu variabel itu memiliki beberapa tipe data, yaitu ABC. Kemudian di sini misal ada 34. Kemudian ada juga true. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari perspektif Python, list itu didefinisikan sebagai objek yang memiliki list itu, nah, itu sebuah objek yang memiliki tipe data list. Nah, misal di sini saya coba ganti n jadi tipe. Nah, kalau dijalankan, aduh, sini ganti variabelnya dulu. Nah, jadi dalam Python list itu didefinisikan sebagai tipe data list. Nah, kelas list. Kemudian ada yang namanya the list constructor. Itu eh, bisa ada kemungkinan digunakan list konstruktor list buka kurung tutup kurung ketika membuat sebuah list baru. Misal terdapat sebuah variabel eh,
Nah, seperti ini. Nah, kita menggunakan list constructor untuk membuat sebuah list baru. Kemudian print this list. Nah, seperti ini. Kemudian koleksi Python array. Terdapat 4 koleksi tipe data bahasa pemrograman dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama itu list, seperti saya jelaskan tadi, yaitu list ini merupakan sebuah collection yang dimana berurut dan juga dapat diubah, serta eh, anggotanya, membernya di sini dapat duplikat sama. Kemudian tuple juga hampir sama dengan list, yaitu berurutan, hanya di sini tuple tidak dapat diubah. Kemudian membernya atau anggotanya itu dapat sama. Kemudian set adalah sebuah koleksi. Nah, ketiga itu ada set, yaitu sebuah koleksi yang tidak berurutan. Kemudian juga tidak dapat diubah dan juga tidak berindeks. Kemudian tidak boleh ada anggota yang duplikat. Kemudian terakhir dictionary yaitu collection yang berurutan, kemudian bisa diubah dan juga duplikat. Kemudian masuk ke subtopik berikutnya, yaitu Python access list item. Nah, access item yaitu item dari list. Nah, dijelaskan lagi item dari list itu berupa indeks dan bisa diakses isinya dengan referensi dari nomor indeksnya. Misal di sini ada sebuah variabel this list. Nah, untuk mengetahui anggota dari list atau list itemnya itu bisa merujuk dari nomor indeksnya. Di sini misal saya mengetahui isi dari indeks 1. Itu dengan seperti ini. Nah, ternyata yaitu banana. Nah, di sini ada catatan bahwa item pertama itu memiliki indeks 0 seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada negatif indexing. Nah, negatif indexing ini memiliki makna yaitu dimulai dari indeksnya itu dimulai dari eh, yang paling terakhir dulu. Misal di sini min satu berarti itu item terakhir dan juga min 2 yaitu item terakhir kedua dan seterusnya. Misal di sini saya ubah. Nah, this list index ke min satu cherry itu harusnya yang terakhir. Nah, sama. Kemudian range of index. Kemudian yang berat di mana kita dapat menentukan range dari sebuah indeks dengan menentukan di mana awalnya dan akhir dari range-nya. Ketika menentukan sebuah range, eh, nilai returnnya itu eh, akan berupa list baru dengan menentukan itemnya, dengan item yang telah ditentukan. Misal di list apple, banana, cherry, di sini saya tambahkan lagi orange, kemudian orange, kemudian ada kiwi, melon, dan mango. Kemudian di sini tuh 2.25. Nah, kalau saya jalankan,
Itu dimulai dari anggota indeks kedua, kemudian diambil sampai 5 indeks. Seperti satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, seperti itu. Oh, bukan. Eh, Maksudnya kalau yang dua ini itu awalnya dan lima itu akhir. Jadi dimulai dari indeks dua, nol, satu, dua sampai indeks kelima. Tiga, empat, lima. Nah, kalau indeks terakhir itu tidak include. Di sini tertulis catatan, artinya itu the search. Nah, hasil yang akan tampil ini dimulai dari indeks 2. Indeks 2, sesuai yang saya masukkan di sini tadi, itu akan tampil. Nah, akan tetapi untuk yang bagian akhir dari indeks 5 itu tidak terikut. Jadi yang akan tampil hanya di indeks 2, 3, dan 4. Nah, keluar dari start permulaan dari value, range-nya itu dimulai dengan item pertama. Misal di sini saya hapus, tidak ada start range-nya. Nah, akan tetapi ada end range-nya kalau dijalankan itu. Nah, dimulai dari indeks ke 0 sampai indeks keempat, tetapi tidak include indeks keempatnya. Oh, di sini, oh iya, tidak include indeks keempatnya itu kiwi. Nah, ataupun sebaliknya di sini dimulai dari indeks 2 sampai akhir. Nah, seperti ini. Kemudian ada yang namanya range of negative index, yaitu menentukan negative index jika misal kita inginkan permulaan itu dimulai dari akhir akhir list. Misal di sini dimulai dari indeks min 4 sampai min 1. Itu return dari contoh ini itu dimulai dari orange, itu indeks min 4, min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, sampai min 1. Kalau saya jalankan, nah seperti ini. Dari indeks min 4 sampai indeks min 1. Nah, tidak, tapi tidak include dengan indeks min 1-nya yang akan tampil hanya min 2. Kemudian ada namanya check if item exist. Nah, kita bisa mengecek apakah terdapat dalam sebuah list ini terdapat sebuah item, yaitu dengan menggunakan keyword in. Misal di sini ada variabel, saya gunakan lagi yang ini this list. Kemudian if apple, nah caranya itu dengan keyword yang ini in this list print yes, apple is in the fruit list. Nah, seperti itu. Nah, karena di sini dalam kita cek dalam list ini terdapat apakah terdapat item apple. Nah, di sini ada, maka akan keluar output yes, apple is in the fruit list. Kemudian masuk ke subtopik berikutnya, yaitu mengubah item list atau change list item. Itu kita dapat mengubah nilai
dari item yang telah ditentukan, yaitu merujuk dari index number-nya. Misalnya, sini telah ada variabel dislist. Nah, di sini saya akan ingin mengubah isi dari variabel dislist ini pada yang ada pada indeks satu. Itu dengan mengetikkan seperti ini, kemudian sama dengan, nah yang kita mau ganti itu isinya seperti apa. Misal di sini saya ganti dengan leg current. Nah, kalau kita ingin tampilkan seperti biasa begini, nah kalau kita jalankan, nah yang indeks satu ini yang awalnya banana berubah menjadi blackcurrant. Kemudian bisa juga mengubah sebuah range dari item values, yaitu, nah, untuk mengubah value dari item di dalam range yang telah ditentukan, itu kita gunakan sebuah list dengan value baru, kemudian refer ke range dari index number yang di mana index number, nomor indeks yang kita inginkan untuk yang ingin kita masukkan ke value baru. Misal di sini 1.1.2.3 black current. Nah, jadi mulai dari indeks 1 sampai indeks 3, tetapi tidak include dengan indeks 3-nya, itu akan berubah jadi black currant dan watermelon. Jadi hanya indeks 1 dan indeks 2 saja yang berubah. Kemudian jika kamu memasukkan lebih banyak item yang ingin lebih banyak item yang dihapus, nah item baru ini bisa dimasukkan, bisa dimasukkan ke mana sesuai yang kamu tentukan, dan eh, item yang ada itu akan berpindah menurut, misal di sini next 1 sampai next 2. Nah, seperti ini. Jadi value dari list yang awalnya itu tidak akan terhapus, akan tetapi hanya pindah saja. Pindah. Nah, posisi awalnya tadi yang terpindahkan itu diisi dengan value baru. Nah, kemudian jika kamu memasukkan item kurang, item yang lebih sedikit untuk digantikan, nah item baru akan dimasukkan di mana sesuai yang kamu tentukan, dan item yang ada akan berpindah. Misal di sini next 1 sampai next 3 melon. Nah, next 1 sampai next 3
mulai dari banana sampai cherry, kan pindah. Nah, kemudian memasukkan item atau insert item. Nah, untuk memasukkan list item baru tanpa menghapus eh, nilai apapun yang telah ada sebelumnya. Nah, bisa juga dengan metode insert yang ditandai dengan insert buka kurung tutup kurung seperti ini. Nah, contohnya itu, nah, di insert method ini memasukkan sebuah item dengan indeks yang ditentukan. Nah, di sini contohnya this list, situ titik in list insert dua watermelon. Nah, jadi sini kita akan masukkan tanpa menggantikan isi dari list item sebelumnya. Nah, di sini saya tambahkan watermelon pada indeks kedua. Nah, isinya akan tetap sama. Kemudian kita masuk ke subtopik berikutnya, yaitu add list item, yaitu menambahkan list item. Yang pertama itu ada namanya append items. Nah, kita bisa menambahkan item di akhir dari list, yaitu dengan menggunakan append method. Nah, penggunaannya yaitu append buka kurung tutup kurung seperti ini. Di sini saya ganti saja dengan eh, pen orange. Kemudian, nah, otomatis list item yang baru ini yang kita tambahkan itu akan terisi di akhir dari indeks. Gitu, seperti itu. Kemudian, eh, namanya insert item yaitu dengan menggunakan metode insert. Nah, ini sama saja dengan yang tadi saya jelaskan. Nah, itu kita bisa tentukan di indeks keberapa yang mau dimasukkan itu item barunya. Itu misal di sini indeks 2 begitu seperti itu. Ya, jadi di sini saya masukkan di indeks kedua atau posisi ketiga harusnya. Nah, kemudian ada namanya extend list. Nah, untuk menambahkan elemen dari list yang satu ke list yang sekarang itu kita gunakan metode extend. Itu extend buka kurung tutup kurung. Misal di sini ada dua variabel yaitu ada this list kemudian tropical. Nah, untuk menggabungkannya yaitu extend. Nah, seperti ini. Extend tropical. Nah, kalau saya jalankan, oh, nah, jadi sebelumnya terdapat dua list yang berbeda, yaitu satunya this list, satunya tropical. Nah, kita gabungkan itu dengan metode extend. Jadi hanya dalam jadi kan tergabung ke dalam satu list yaitu ke dalam this list. Kemudian menambahkan iterable apapun.
Ya, dengan metode extend ini kita bisa, ah, di sini jelaskan metode extend itu tidak bisa eh, not have to open list. Nah, kita bisa menambahkan iterable object itu berupa tuple, set, dictionary itu dengan extend ini. Oh, jadi metode extend ini tidak hanya digunakan untuk append list, tapi juga untuk menambahkan iterable objek apapun, baik itu tuple, set, dictionary, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini, itu dengan method extend. Nah, kalau di print, hasilnya seperti ini. Misal di sini list, yang awalnya ada list dengan variabel list. Nah, kita gabungkan dengan tuple, tuple, tuh kiwi dan orange masuk. Nah, value-nya ini akan masuk ke list, list, seperti itu. Kemudian masuk ke subtopik berikutnya, yaitu Python remove list item, yaitu menghapus list item. Nah, di sini ada top materi remove specified item. Nah, dengan metode remove ini kita dapat remove atau menghapuslah item yang ditentukan. Misalnya ada variabel thisList. Nah, dengan metode thisList titik remove ke kurung banana. Nah, maka eh, item dari thisList ini yaitu dengan yang value banana ini akan dihapus seperti ini. Nah, jika terdapat lebih dari satu item pada value yang ditentukan, Nah, metode remove ini hanya akan menghapus pada value yang value dengan value dengan occurrence pertama. Misal di sini ada lagi banana. Saya coba hapus. Nah, yang dihapus itu hanya banana yang pertama saja yang ditumbuhkan, yaitu pada eh, indeks ke-1. Nah, sini telah dihapus banana, kan tetapi pada ternyata indeks setelahnya lagi tuh masih ada banana. Nah, di situ tidak akan dihapus, jadi hanya satu saja. Nah, kemudian bisa juga dengan menghapus indeks yang ditentukan, yaitu dengan cara pop, metode pop. Yaitu misal di sini ada range pada indeks 1. Nah, pada indeks 1 itu harusnya banana kan dihapus. Itu dengan metode pop ini. Kemudian jika kamu tidak memasukkan indeksnya pada metode popnya ini, maka yang akan terhapus itu pada item terakhir. Nah, seperti ini. Item terakhirnya itu cherry. Nah, di sini saya tidak masukkan indeksnya, tetap kurung kosong kayak begini. Nah, akan otomatis yang terhapus itu item terakhir. Kemudian ada keyword del yang juga digunakan untuk menghapus indeks yang ditentukan. Nah, caranya itu seperti ini. Del this list. Nah, di sini indeks ke 0.
akan terhapus indeks konolnya. Nah, keyword del ini juga dapat menghapus keseluruhan listnya. Nah, seperti ini. Nah, is not defined kayak akan sudah terhapus. Seperti itu. Jadi kosong. Kemudian membersihkan list. Nah, dengan metode clear ini kita dapat mengosongkan list. Eh, Listnya tetap ada, kan tetapi isinya eh, tidak ada atau no content. Nah, di sini this list caranya seperti ini, this list titik clear. Nah, isinya ada tapi di situ tetap ada di sini. Ditandai dengan kurung sikunya nih. Kemudian masuk ke subtopik loop list. Nah, loop pada sebuah list itu kita gunakan sebuah for loop. Misal di sini this list, ada variabel this list. Nah, di sini saya akan menggunakan loop dengan keyword for. Nah, for x in this list print x. Nah, seperti itu. Di list juga terdapat loop. Nah, di sini saya gunakan for. Kemudian loop pada index number. Nah, bisa juga dengan index numbernya yaitu for i in range len this list i. Nah, bisa juga berdasarkan range-nya, yaitu list i for i in range len this list. Seperti itu. Kemudian, nah bisa juga dengan menggunakan loop while atau while loop, yaitu dengan menggunakan function len untuk eh, menentukan length dari list. Nah, kemudian dimulai dari nol dan loop itu akan berjalan dengan referensi dari indeks indeks dari list tersebut. Nah, di sini ada catatan untuk meningkatkan indeksnya itu satu setiap perulangan. Misalnya di list i yang awalnya 0, kemudian sini saya ganti bukan lagi for tapi while i kurang dari nah sini i-nya harus i plus 1. Nah, seperti ini. Kalau menggunakan while, harus ditambahkan satu iterasi. Menambahkan
Indeks harus ditambahkan satu untuk setiap perulangan. Kemudian looping dengan menggunakan list comprehension. Itu seperti ini. Kemudian kurung siku print x for x in this list. Nah, seperti ini juga bisa. Kemudian kita masuk ke subtopik berikutnya, list comprehension. Nah, list comprehension ini yaitu menawarkan sintaks yang lebih pendek jika kita ingin membuat sebuah list baru yang berdasarkan pada value yang telah ada listnya. Kemudian sebagai contoh, pada seperti ini, berdasarkan list dari buah, list of fruits, kita ingin membuat sebuah list baru yang berisi hanya bu- hanya berisi buah yang dimulai dengan huruf A pada namanya. Kemudian tanpa list comprehension, eh, kita harus menuliskan statement for dengan conditional test seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini bisa. Kemudian apabila dengan list comprehension kita bisa juga melakukan hanya dengan satu baris kode, yaitu, nah kalau ini kan saya gunakan for. Nah, selanjutnya itu dengan list comprehension. Itu new list sama dengan x for x in fruits if a in x. Tuh, nah, seperti ini. Jadi yang hanya akan tampil anggota dari list ini yang memiliki huruf A. Oke, lanjut. Mana tadi? So. Nah, the syntax. Return dari sebuah value dari return value adalah sebuah list baru. Nah, sesuai sintaksnya ini, jadi return value-nya itu adalah sebuah list baru. Nah, akan meninggalkan list sebelumnya tanpa perubahan. Nah, nah seperti itu sintaks seperti ini. Nah, kemudian ada namanya condition. Nah, condition ini seperti sebuah filter, yaitu hanya menerima sebuah item yang nilainya bernilai true. Nah, contohnya seperti ini. New list, new list, x for x. Nah, seperti ini. Kemudian, jika kondisi if x tidak sama dengan apple, maka eh, memiliki return true, maka semua elemen selain apple akan dibuat list baru dengan isi semua anggota dari fruits ini kecuali apple. Nah, contohnya
Se- the condition. Nah, kemudian dia perlu ingat the conditionnya ini opsional, bisa tidak ada. Nah, contohnya ini seperti ini tanpa if statement. Nah, kalau saya coba ikuti, nah, seperti ini. Kemudian ada iterable. Nah, ini bisa digunakan untuk objek perulangan seperti eh objek iterable seperti list, tuple, set, yaitu menggunakan function range untuk membuat sebuah iterable yaitu new list. Nah, seperti ini export x in range. Nah, seperti ini. Kemudian eh, dengan contoh yang sama tapi dengan beberapa kondisi itu hanya akan menerima angka yang kurang dari 5. Jadi terdapat ada kondisionalnya, conditionnya. Seperti ini. Nah, hanya sampai 4 saja, yang berarti hanya angka yang kurang dari 5. Kemudian expression. The expression is, jadi expression itu adalah item sekarang dalam sebuah perulangan, tetapi juga ada outcome. Nah, kita bisa memanipulasinya sebelum itu berakhir. Seperti seperti yang ada di bawah ini, sebuah list dengan list baru. Contohnya seperti ini. Nah, jadi outcome-nya berupa upper atau semuanya ini berupa huruf besar semua. Kemudian juga bisa kita atur supaya outcome-nya itu seperti ini dengan ditambahkannya hello atau diubah dengan hello, akan ditambahkan diubah. Kemudian the expression itu bisa juga berisi kondisi, tetapi tidak seperti filter, itu hanya digunakan untuk memanipulasi outcome-nya. Seperti ini. Jadi banana juga ah, jika terdapat banana pada item listnya itu akan diganti dengan orange. Seperti itu. Nah, masuk ke subtopik berikutnya yaitu shortlist. Nah, shortlist alphanumerical. Nah, jadi list objek itu bisa kita gunakan metode sort untuk
mensorting list berdasarkan alfa numerikalnya. Nah, dengan menurun. Nah, kalau di sini bentuk standarnya seperti ini. Terdapat sebuah variabel yaitu seperti ini. Nah, caranya itu kita ketik dulu variabelnya di list, kemudian short, method short tadi menjelaskan, kemudian print this list. Jadi akan tersorting berdasarkan alfanumerikalnya. Itu mulai dari banana, kiwi, dan seterusnya. Kemudian bisa juga sorting berdasarkan huruf atau numerikalnya. Misal di sini saya ganti isinya dengan 150, 65, 82, 23. Nah, bisa juga dengan sorting dengan berdasarkan angka. Kemudian bisa dengan short descending. Jadi sorting dengan nilai terkecil sampai yang dimulai dengan nilai terkecil hingga terbesar. Yaitu dengan menggunakan kata kunci atau argumen reverse sama dengan true. Itu caranya seperti ini. Yang ada di kanan ini, saya coba copy saja supaya cepat. Nah, jadi urutan itu yang terbesar sampai ke terkecil. Itu bersama dengan output sebelumnya, hanya kebalikannya. Ini dimulai dari banana, akan tetapi ini dimulai dari pineapple. Akhirnya banana. Nah, itu bisa juga untuk, nah descending ini juga bisa digunakan pada numerikal. 150 misalnya, 65. Seperti itu. Kemudian mengkostumisasi function sort. Nah, kita bisa mengkostumisasi function kita sendiri dengan kata kunci argumen case sama dengan function. Jadi functionnya ini akan menampilkan hasil output sebuah angka yang digunakan akan tersorting yang sorting pada listnya itu dimulai dengan angka terkecil seperti ini. Dengan mengkostumisasi sebuah function. Jadi di sini functionnya kita kostumisasi yaitu itu di sorting. Listnya ini di sorting hanya berdasarkan seberapa angka tersebut mendekati 50. Nah, begitu. Kemudian ada case insensitive sort. Jadi case insensitive sort ini secara default itu method sort ini itu sebuah case sensitif yaitu hasilnya re- kada dalam semua angka besar huruf besar itu tersortir sebelum angka kecil. Terus contohnya seperti ini.
Nah, jadi sorting ini bisa juga digunakan untuk case insensitif, itu sorting pada penggunaan huruf kapitalnya. Di sini misal saya gunakan akan ditampilkan dengan value dengan huruf kapital terlebih dahulu, selanjutnya dengan huruf kecil. Nah, ternyata kita juga bisa menggunakan built-in function sebagai kunci fungsi mensorting sebuah list. Salah seperti ini. Nah, bisa juga dengan seperti ini. Nah, nah, di sini jika yang kita ingin sorting pada case insensitifnya itu, yaitu dimulai dari huruf kecil dulu. Nah, jadi kebalikan dengan yang sebelumnya. Kemudian ada yang namanya reverse order, yaitu jika kita ingin membalikan urutan dari sebuah list, itu baik itu berupa alfabet, yang digunakan reverse method. Jadi, reverse method ini akan membalikan sortingan sementara, urutan sortingan sementara dari elemennya. Jadi yang seharusnya banana, nah bisa dibalikan. Jadi cherry. Cherry dulu, situ kiwi, banana. Nah, urutannya kan begini, banana, orange, kiwi, cherry. Nah, ini kan sortingan awalnya. Bisa kita balik jadi cherry, kiwi, orange, banana. Gitu. Kemudian masuk ke subtopik copy list. Nah, kita tidak bisa mengcopy, kita tidak bisa mengcopy sebuah list itu misal diketik di sini list 2 sama dengan list 1 karena list 2 itu hanya hanya akan menjadi referensi untuk list 1 dan perubahan membuat list 1 secara otomatis juga akan terbuat di list 2-nya. Jadi terdapat di sini terdapat beberapa cara untuk membuat kopian atau tiruan, yaitu dengan metode copy. Misal di sini langsung saja saya copy, ada namanya variabel list. Nah, saya akan copy ke dalam variabel mylist itu dengan metode copy. Jadi mylist yang sebelumnya kosong tadi itu kita copy isi kita copy isi dari variabel list jadi ada itu dengan menggunakan metode copy. Kemudian cara lainnya itu untuk melakukan copy itu dengan metode list. Itu sebelumnya copy, metode copy di sini saya gunakan metode list. Sini sedikit perbedaan cara mengetiknya. Nah, sama saja. Seperti itu. Kemudian masuk ke join list. Nah, untuk menggabungkan eh, menggabungkan dua list itu terdapat beberapa cara, beberapa cara. Misal di sini terdapat dua atau lebih list dalam sebuah Python. Nah, cara yang termudah itu dengan menggunakan operator tambah. Misal di sini
ada variabel list satu dan variabel list 2. Nah, untuk menggabungkannya atau join listnya ini itu dengan misal saya buat variabel baru terlebih dahulu ini list 3. Dan list 3 ini akan menjadi tempat gabungan dari list satu dan list 2-nya. Itu list satu saya gunakan operator tambah list satu kemudian tambah list 2. Kemudian yang kita print itu list 3-nya. Seperti ini. Duh, nah seperti ini. Kemudian terdapat cara lain untuk menggabungkan dua list yaitu dengan appending semua item dari list satu list 2 ke list satu secara satu per satu. Itu dengan metode append seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan metode extend. Metode extend di mana itu akan menambahkan elemen dari list satu ke list lainnya. Nah, caranya seperti ini. List satu extend list 2. Nah, ini cara lainnya. Print list 1. Oh, typo. Nah, seperti ini. Kemudian masuk ke subtopik terakhir yaitu duh, Python list method. Nah, di sini bisa dilihat saja langsung. Ini merupakan kesimpulan dari beberapa metode yang saya gunakan sebelumnya, yaitu append, ada mulai dari append itu akan menambahkan elemen elemen pada akhir dari list. Kemudian clear untuk menghapus semua elemen dari sebuah list, kemudian copy untuk mengcopy sebuah list, kemudian count untuk menampilkan angka dari sebuah elemen dengan value yang ditentukan. Kemudian ada extend untuk menambahkan elemen, kemudian index eh, menampilkan indeks dengan indeks dari elemen pertama dengan nilai yang ditentukan, kemudian insert dan menambahkan elemen dengan posisi yang ditentukan, kemudian pop itu menghapus elemen dengan posisi yang ditentukan, kemudian remove itu menghapus item dengan nilai yang ditentukan, kemudian reverse yaitu mengembalikan urutan dari sebuah list serta sort itu mensorting sebuah list. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan, beberapa materi yang saya sampaikan mengenai bahasa pemrograman Python dengan referensi dari Witri School khususnya pada topik Python list. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.